Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril anam. Para ikhwah dan ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk bisa bersama di majlis yang mulia ini, dan semoga saja majlis ini adalah majlis kebaikan untuk kita semua, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita juga bersalawat kepada qudwatuna sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah berkenan mempertemukan kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di jannahnya. Allahumma amin. Baik, malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Janaiznya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang babus salah, yaitu yakni salatul janaiz, dan malam ini kita akan lanjutkan sisa dari pembahasan kita sebelumnya. Yang keenam yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani adalah man dufina qabla an yusalli alaihi aw shalla alaihi ba'duhum duna ba'din. Ini sebuah kasus ketika mayat itu dikebumikan sebelum disalatkan. Ada enggak kemungkinan seperti itu? Bisa saja terjadi. Itu pada satu kasus. Dikebumikan, tapi belum disalatkan dia. Dan yang kedua, sebahagian sudah mensalatkannya, tapi ada sebahagian yang lain belum mensalatkan. Keburu sudah dikebumikan. Lalu bagaimana tentang masalah ini? Kata Syekh Albani di sini adalah fayusalluna alaihi wa huwa fi qabrihi ala an yakuna al-imam fi as-sarati ats-tsaniyah mimman lam yakun shalla alaihi. Tetapi persyaratannya orang yang mensalatkan jenazah di kuburan itu orang yang belum mensalatkannya. Yakni dia mungkin terlambat hadir. Kemudian si mayit sudah disalatkan, kemudian dikebumikan. Dan dia ingin mensalatkan saudaranya itu. Lalu dia berangkat ke kuburan dan dia mensalatkannya. Ya juz, itu boleh. Tetapi itu tadi, yang mensalatkan itu bukan orang yang sudah salat. Tadi kurang khusyuk, rasa katanya, gitu kan? Salat lagi sekali lagi, katanya. Itu enggak. Atau yang menjadi imam itu adalah ala an yakuna al-imam, bahwasanya si imam fi surati tsaniyah, pada bentuk yang kedua, maksudnya shalla alaihi ba'duhum duna ba'din, sebahagian itu mensalatkan, sebahagian yang belum, dan imamnya itu mimman lam yakun shalla alaihi, bukan dari orang yang sudah mensalatkannya. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kemarin sudah kita bahas ya. Apa itu? Kalau salat jenazah itu dilakukan dengan jamaah atau munfarid? Dengan jamaah. Sunnahnya adalah berjamaah. Sunnahnya adalah berjamaah, ikhwah. Jadi bukan sendiri-sendiri. Bahkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab ini dan beberapa kitabnya yang lain itu menegasikan
kalau jenazah itu disalatkan tidak dengan berjamaah, maka penduduk kampung itu berdosa. Kenapa? Karena wajib berjamaah. Beliau mengatakan begini, Nabi SAW ketika para sahabatnya wafat, itu enggak ditemukan kasus yang di mana Nabi tidak melakukannya dengan berjamaah, kecuali pada kasus yang di Maqbirah itu. Tapi itu pun nanti ada yang menjelaskan, pada satu riwayat dikatakan Nabi berjamaah. Dan itulah kebiasaan Nabi dan kebiasaan para sahabat, ya, sahabat Nabi SAW. Memang nanti ada athar dari sahabat yang melakukannya. Itu adalah kekhususan atau sesuatu yang dikecualikan, eksepsional, istisna di situ. Karena ada kasus-kasus tertentu. Kalau bahasa kita ini emergency kan begitu kan, ya darurah. Tapi pada sunnahnya salat janaiz itu adalah berjamaah. Hadis diantaranya dari Abdullah ibn Abbas, ya, mata rajulun wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu fadafanuhu bil-lail falamma asbaha a'lamuhu faqala ma mana'akum an tu'allimuni qalu kana al-lail wa kana adh-dhulmah fakarihna an nashqa 'alayka fa ata qabrahu fa shalla 'alayhi. Seorang laki-laki wafat. Di dalam hadis ini laki-laki, dalam hadis yang lain ada seorang wanita. Nanti kita bahas, ya. Rasulullah SAW mengunjungi orang itu. Jadi ada seorang laki-laki sahabat Nabi. Ini coba lihat kedekatan Nabi SAW dengan para sahabatnya. Kalau ada sahabatnya yang sakit, dia kunjungi. Lalu Nabi berkeinginan mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakit. Ya'uduhu fadafanuhu bil-laili. Mereka sudah mengkebumikannya, menanamkannya pada waktu malam. Nah, falamma asbaha, ketika waktu subuh, a'lamuhu, baru mereka kasih tahu si fulan itu wafat. Mereka kasih tahu kepada Nabi SAW, si fulan itu wafat. Faqala, lalu SAW berkata, ma mana'akum an tu'allimuni, apa yang mencegah kamu untuk memberitahu kepadaku, kata Nabi. Ya. Nabi sedikit kecewa, ya, karena sahabat yang wafat ini tidak dikasih tahu oleh keluarganya kepada Nabi. Tetapi apa kata para ahlul bait, ahlul musibah? Kana al-lail, ya Rasulullah, itu sudah malam. Wa kanatiz zulmah, sudah sangat gelap sekali. Artinya sudah agak larut malam itu. Dan ini bukan pada waktu terang bulan, tapi pada waktu gelap. Karena dikatakan di situ adalah wa kanatiz zulmah, sangat kelam sekali malam itu. Fakarihna an nashqa 'alaik. Kami tak mau merepotkanmu wahai Rasulullah, memberatkanmu wahai Rasulullah. Karena Rasulullah sudah tidur. Habis salat Isya itu Rasulullah tidur. Lalu ketika mereka membawa si mayit ini ke Masjid Nabawi, karena ada yang mengatakan di sebelah timur itu tempat mensalatkan jenazah, ada yang mengatakan di sebelah utara, ya. Taib ikhwah. Lalu kami tidak mau merepotkan wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pun fa'ata qabrahu fa shalla alaihi. Nabi datang ke kuburan laki-laki tersebut, sahabat tersebut, fa shalla alaihi, dan dia pun mensalatkannya. Tapi jangan jadi dalilkan ini boleh salat di kuburan untuk salat selain salat jenazah, ya. Karena enggak ada pula kasus Nabi salat berjamaah di kuburan. Salat fardu atau salat sunat yang lain tidak ada. Dalam periwayat yang lain mengatakan fa'amanna wa saffana khalfahu. Lalu Nabi pun mengimami dan kami pun bersaf di belakangnya. Karena waktu itu yang mengkebumikannya adalah keluarga saja. Sahabat yang lain juga tidak ikut karena waktu malam. Dan mereka ingin menyegerakan, menanam, mengkebumikan si mayit itu.
Walaupun nanti ada pendapat bahwasanya makruh mengkebumikan pada waktu malam kecuali itu darurah. Taib. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu para sahabat ikut di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka salat, yaitu salat janazah. Taib. Wa ana fihim. Lalu kata Ibnu Abbas, dan saya ada di antara mereka. Wa kabbara arba'an, dan Nabi pun takbir sebanyak 4 takbir. Taib. Kemudian as-sabi', yang ketujuh, man mata fi baladin laysa fiha man yusalli alaihi salatal hadir, fahadha yusalli alaihi ta'ifatun minal muslimin salatal ghaibi li salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala najashi. Jadi, bagaimana kasusnya? Kalau ada seseorang yang wafat di negeri yang di situ nggak ada orang yang bisa menyolatkannya, atau tidak ada orang yang mau menyolatkannya, atau tidak ada yang bisa salat di situ, salat jenazah, yaitu may yusalli alaihi salatal hadir. Tak ada orang yang bisa mensalatkannya salatul hadir, artinya langsung live sekarang ini, langsung di situ mensalatkannya. Ya, tidak ada di negeri itu. Tak ada. Bagaimana ini? Fahadha, kata Syekh Albani, fahadha yusalli alaihi ta'ifatun minal muslimina salatal ghaib, maka kaum muslimin itu mensalatkannya salat ghaib. Salat apa namanya? Salat ghaib. Salat ghaib bagi jenazah tersebut. Li salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Najashi. Dasarnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan Najashi. Siapa Najashi? Raja Ethiopia. Ya. Jadi sebutan untuk penguasa di Najashi itu di Ethiopia itu disebut dengan Najashi. Baik ikhwah yang dirahmati Allah, wa qad rawaha jama'atun min ashabihi sallallahu alaihi wasallam yazidu ba'dhum ala ba'din wa qad jama'tu ahadithahum fiha thumma saqatha fi siyaqin wahidin saqattuha fi siyaqin wahidin taqriban lil faidah. Jadi kata Syekh Albani di sini, ini banyak sekali jama'atun min ashabihi, jamaah dari sahabat Nabi meriwayatkannya. Jadi yazidu ba'dhum ala ba'din. Jadi satu riwayat itu menambahkan informasi yang satu terhadap yang lainnya. Lalu Syekh Albani mengkompilasinya dan mengkompromikannya, menyusun redaksi itu untuk menjelaskan informasi tambahan dari satu hadis kepada hadis yang lain. Artinya apa? Satu hadis itu memberikan informasi tambahan terhadap hadis yang lain. Paham maksudnya kan? Paham itu kan? Jadi jadi bisa saja sahabat itu meriwayatkan dari satu sisi, sahabat yang lain dari sisi yang lain. Sahabat ini ada jalur sanadnya. Misalnya Ashabus Sunan, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Yang ini misalnya Ashabus Sahih, seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan seterusnya. Jadi dikompromikan semua hadis itu. Ini namanya, kalau kita melakukan takhrij hadis itu ya, itu yang pertama yang kita lakukan adalah i'tibarus sanad. Jadi dari semua sumber yang ada dilakukan penguraian sanad itu. Dari sahabat ini kemana jalur sanadnya. Nanti baru bisa dilihat bagaimana redaksinya, matannya. Tahu sanad kan? Apa itu sanad? Rantai apa itu? Susunan ya, bukan rantai besi kan? Susunan ya, seperti rantai memang. Silsilatur ruwah, yaitu mata rantai periwayatan, itu sanad. Dan apa itu matan? Mayantahi ilahi sanad. Udah berhenti sanad, datang kalimat atau redaksi, itulah dia matan. Iya kan? Jadi setelah sanad itu adalah matan. Nah, jadi dikumpulkan oleh Syekh Albani, selain dia bisa untuk melihat kesahihan hadis dari rijal sanad itu, dari sanad itu melihat rijal-rijalnya, tapi yang kedua dia bisa melihat makna hadis itu.
Jadi hadis itu yang satu bisa menambahkan informasi yang lain. Dan pemahaman kita jauh lebih komprehensif. Karena satu hadis bisa diriwayatkan oleh banyak sahabat, dengan kemudian diajarkan oleh sahabat dengan jalur sanad yang banyak pula. Kadang-kadang redaksi itu tidak sama. Apalagi dia, kalau periwayatan itu periwayatan maknawi, bukan lafzi. Secara makna, ra'aitu Rasulullah kadza wa kadza, atau sami'tu Rasulullah kadza. Kalau sami'tu itu bisalah. Itu nanti pada umumnya itu diriwayatkan dengan lafzi. Tapi kalau ra'aitu, bagaimana orang melihat? Ya masing-masing dia menggambarkan. Jadi seakan-akan hadis itu banyak, tapi padahal satu. Ya, jadi itulah kebutuhan, itulah butuhnya kita melakukan i'tibar di dalam hadis agar kita mengetahui keterpaduan makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan oleh Syekh Albani. Memang dia dalam hal ini memang ahlinya lah. Ya kan, mengumpulkan bahkan dari yang kita anggap kitab-kitab gharib dia bisa temukan. Tahu antum gharib? Gharib tahu? Ganjil. Yang atau nadir atau yang jarang kita temukan, kita bacakan gitu oleh para ahlul hadis, kecuali orang-orang tertentu saja. Dia kadang-kadang dia temukan risalah-risalah itu. Taib, dan itu banyak sekali dalam kasus-kasus mentakhrij hadis yang dilakukan oleh Syekh Albani. Taib, ikhwah. Kemudian dan aku kumpulkan hadis-hadis mereka, dan di sana aku lakukan penguraian, penelitian. Jadi dia temukan apa? Fi siyaqin wahidin. Dari ibarah yang satu, takriban lil faidah, ini kira-kira maknanya adalah bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW. Ini biasanya kalau coba lihat kalau antum yang punya kitab ada dalam kurung-kurung ya, kausain itu ya. Itu pada redaksi yang lain itu biasanya. Jadi satu hadis dijelaskan oleh Syekh Albani, ya kan, lengkap dengan sanadnya. Kemudian ada dalam tanda kurung kausain itu ya. Di antara dua kurung itu bisa ada redaksi yang lain. Baik. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada manusia wa huwa bil Madinah an-Najasyi. Yaitu di Madinah tentang Raja Najasyi. Ya. Yaitu siapa dia? Sahib al-Habasyah. Yakni penguasa Habasyah, Ethiopia. Fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari di mana Raja Najasyi itu wafat. Ingat ya, fil yaumil ladzi mata fihi. Bayangkan Ethiopia dengan Madinah, menyeberang laut itu ya, Laut Merah. Karena di Afrika, iya kan? Ini Laut Merah. Misalnya kan? Di sini. Ini kan sini Madinah, sini Madinah, sini Madinah, di sini Makkah. Ini laut. Di sini Sudan sekarang, di sini Mesir kan gitu. Ini Ethiopia, ini Afrika. Coba bayangkan pada hari di mana Raja Najasyi wafat. Ini siapa kira-kira yang sanggup memberikan informasi begitu? Enggak ada ponsel waktu itu. Enggak ada ponsel, enggak ada HP. Antum kapan punya HP? Iya kan? Dulu tahun-tahun 90 kita baru pager. Waktu kuliah tahun 90, pager. Wah, itu keren kali itu. Iya kan? Baru berikutnya HP yang besar itu. Wah, udah keren juga itu ya kan? Baru belakangan ini kita punya Android, iya kan? Enggak ada dulu, ikhwah. Apa namanya itu? Telegraf ya. Itu juga enggak ada dulu. Jadi Diwan Al-Barid itu pakai kuda mengantarkan surat. Enggak akan mungkin satu hari sampai ke kota Madinah. Dari mana Nabi tahu? Wahyu. Jangan antum jadikan ini mengkritik hadis ini dhaif. Karena matanya mustahil bisa sampai berita satu hari itu juga. Tidak, ini berdasarkan wahyu, ikhwah. Ya. Jadi antum tidak bisa mengkritis hadis dari segi matannya di sini karena Nabi bisa saja mendapat wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril. Wa fi riwayat ya, kata beliau, fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari di mana
Raja Najasyi itu wafat. Fihi, pada hari itu. Qala inna akhan lakum qad mata. Sesungguhnya saudara kamu telah wafat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Iya kan? Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Makanya Nabi mengatakan akhan lakum. Inna akhan lakum. Saudara kamu itu qad mata. Telah wafat. Wa fi riwayatin mata al-yawm abdun lillahi salih. Pada riwayat yang lain, redaksi yang lain itu mengatakan wafat pada hari ini seorang hamba Allah, abdun lillahi salih. Seorang hamba Allah yang salih itu wafat. Bi ghairi ardikum, dan bukan di bumi kamu. Ada bumi selain bumi ini? Apa maksudnya itu? Bukan di wilayah kalian. Karena nyebrang laut. Karena nyebrang laut itu. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqumu fasallu alaih. Maka berdirilah kalian dan salatkanlah atasnya. Salatlah atasnya. Jadi Nabi pun menyuruh para sahabat untuk berdiri, kemudian dan para sahabat pun berdiri membuat shaf, dan Nabi pun mengimami Raja Najasyi. Dan inilah kasus yang pertama salat ghaib di dalam Islam. Dan satu-satunya salat ghaib yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Qala, ya. Sebelum itu lagi, qalu man huwa? Para sahabat bertanya ketika Nabi mengatakan faqumu sallu alaihi. Qalu, para sahabat bertanya, man huwa ya Rasulullah? Siapa dia? Qala an-Najasyi, yaitu Najasyi. Wa qala astaghfiru li akhikum. Mintakanlah keampunan bagi saudara kamu. Itulah nanti ketika pada salat jenazah dibaca doa rakaat takbir yang keberapa? Yang ketiga, Allahumma ighfir lahu, dan seterusnya. Taib ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqala fakharaja bihim ilal musalla. Lalu Nabi pun bersama mereka keluar ke tempat salat. Wa fi riwayatin al-Baqi. Pada satu riwayat Baqi. Thumma qaddama fasaffu khalfahu saffaini. Lalu Nabi pun maju ke depan, kemudian mereka pun membuat saf di belakang Nabi dengan dua saf. Qala safafna khalfahu kama yusaf 'ala al-maiti wa sallayna 'alaihi kama yusalli 'ala al-maiti. Maka kami pun membuat saf di belakangnya. Ya. Ini juga karena kesebahagiaan kita kan begini. Ketika salat jenazah itu mesti ganjil. Kalau ganjil tak boleh, paksakan. Kan begitu kan? Padahal tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat jenazah itu hanya dengan dua saf. Lebih tergantung kepada jumlah nanti. 100 orang yang salih yang ikut mensalatkan itu. Itu yang memberikan syafaat. Nah, nanti kita bahasnya pada hadis berikutnya. Baik. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kama yusaffu 'alal mayit, sebagaimana kami membangun saf atas seorang yang wafat dihadirkan di hadapan kami, kira-kira begitu. Wa sallaina 'alaihi, kami mensalatkannya kama yusalli 'alal maiti, sebagaimana salat mayit. Wa ma nahsabul janazah illa mawdu'a baina yadayhi. Jadi seakan-akan jenazah itu ada di hadapan, berada di hadapan kami, kira-kira begitu. Seakan-akan begitu. Qala fa amanna wa shalla alaihi. Lalu Nabi pun mengimami kami dan dia salat terhadap si mayit itu, wa kabbara alaihi, dan dia pun takbir 4 takbirat, yaitu 4 kali takbir. Faqila ya Rasulullah tusalli ala 'abdin habashi, fa anzalallahu azza wa jalla wa inna min ahli alkitab laman yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah, maka ditanya, ya Rasulullah, kita salat kepada Habasyah. Lalu turunlah ayat ini. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Raja Najasyi ini banyak sekali hikmah yang bisa kita petik di sini. Yang pertama,
Raja Najasyi itu ketika kaum muslimin itu hijrah ke Ethiopia. Berapa kali hijrah? Dua kali hijrah. Dan dia bertanya kepada para sahabat Nabi. Ekspedisi pertama dibawa oleh Utsman ibnu Affan. Dia bertanya tentang karakter Rasulullah SAW. Karena utusan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf itu datang kan untuk mengapa? Menyuruh Raja Najasyi memulangkan para sahabat yang hijrah itu. Raja Najasyi bertanya, dia adalah raja yang adil, dia tanya. Dan dijelaskan oleh sahabat-sahabat yang ikut hijrah waktu itu. Dan dia pun menangis, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menangis terseduh-seduh. Karena dia baca dalam kitab perjanjian dia bahwasanya inilah Mesias yang mereka tunggu. Inilah juru selamat yang mereka tunggu itu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia meyakini itu. Makanya kaum muslimin tinggal di sana sesuka mereka dalam lindungan Raja Najasyi. Dan kemudian ketika para sahabat ini mendapat informasi hoax bahwasanya orang Makkah telah masuk Islam, kan begitu? Karena ketika Nabi membaca surah Sajadah, ayat yang berhubungan dengan sajadah, Nabi sujud dan orang-orang kafir Quraisy pun ikut sujud. Tanpa mereka sadari mereka pun ikut sujud karena mereka paham sekali maknanya. Jadi berita ini kan Makkah itu kan menjadi lokus ziarahnya orang-orang di sekitar kota Makkah, bahkan dari Habasyah dan sebagainya. Jadi dibawalah berita bahwasanya orang-orang jahiliyah sudah sujud, artinya sudah masuk Islam, ikut Muhammad, sampai berita ke Habasyah. Maka para sahabat pun kembali ke kota Makkah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak. Iya kan? Jadi banyak sekali helah mereka, kenapa mereka sujud kan begitu. Padahal batin mereka memang fitrah manusia memang begitu, sujud kepada Allah, menerima kebaikan. Kalau ada yang tidak bisa menerima kebaikan, yang tidak bisa merubah paradigma dia, yang itu disebabkan apa? Ada unsur-unsur luar daripada dirinya. Iya kan? Ada yang penghalang, hawa nafsunya, kecongkakannya, ketakaburannya dan sebagainya. Tapi kalau kita kembali kepada fitrah kita, kita akan siap menerima kebenaran. Kadang-kadang tak sengaja mereka di luar kesadaran mereka ikuti kebenaran. Lalu kaum muslimin kembali, akhirnya apa? Dilihatlah kenyataan bahwasanya kafir Quraisy semakin membangkang kepada Rasulullah SAW. Barulah ada hijrah yang kedua. Taib. Itulah yang dibantu oleh Raja Najasyi. Itu yang pertama. Ini juga dalil bagi kita, ikhwah. Dalil bagi kita bahwasanya kalau ada kaum muslimin yang datang ke negeri kita meminta bantuan dan pertolongan, bantu. Ingat sejarah tentang hijrahnya kaum muslimin. Jangan persekusi. Jangan dipulangkan ke tengah lautan. Ikhwah ya. Ustadz, hari ini kan ada tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kita kan? Yaitu pengungsi dari mana? Dari Rohingya itu. Ustadz, mereka tidak menghargai adat dan tradisi kita. Antum tahu, dalam beberapa tahun terakhir, mungkin 10 tahun atau 8 tahun lebih, mereka berada di pengungsian. Apa yang terjadi, ikhwah? Mereka itu rata-rata orang tidak berpendidikan. Rata-rata. Mereka orang yang termarginalkan. Kalau mereka banyak yang tidak tahunya, apalagi dengan tradisi dan adat-adat setempat kita, itu wajar, ikhwah. Wajar. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Sedang diuji. Apa sikap kaum muslimin membantu saudaranya? Antum baca surah Al-Bara'ah itu ayat 71 itu. Apa karakter pertama orang yang beriman itu? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Itu yang pertama. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman laki-laki dan yang beriman perempuan, sebahagian mereka itu menolong sebahagian yang lain. Karena kita dibangun di atas apa? Persaudaraan imaniyah Islam. Kita tidak dipisahkan oleh teritorial.
teritorial. Tidak dipisahkan itu, ikhwah. Tidak dipisahkan oleh negara. Itu hanya administrasi. Tapi persaudaraan kita abadi dimanapun dia berada. Dan kita wajib membantunya. Ini kita berderma miliaran rupiah untuk saudara kita yang di Palestina. Itu bagus, sangat bagus, dan memang wajib kita membantunya. Tapi sekarang ada pengungsi-pengungsi kaum muslimin dari etnis yang lain datang kemari. Kita diuji, kita bisa membantu atau tidak. Tentunya seukuran kemampuan kita, ikhwah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu kan? 7 menit. Satu hadis yang selesai ini. Mohon maaf ya, macet kali tadi. Rupanya belum selesai jalan, dialihkan. Macet juga, kami masuk jalan Tanjung Balai, makin macet, keluar lagi, muter lagi, Masya Allah. Jadi mohon maaf ya, udah 2 kali. Taib ikhwah, kita lanjutkan ya, dalam 7 menit ke depan. Kemudian, yang kedua, apa yang bisa kita petik hikmah di sini, ikhwah? Ini dasar bagi kita untuk salat gaib. Salat gaib. Itu bagi siapa? Lihat asbabul wurudnya. Datang. Lihat asbabul wurudnya. Apa asbabul wurudnya? Tidak ada yang mensalatkan di negeri itu lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin untuk mensalatkan. Maka di sini kata Syekh Al-Albani ada 3 pendapat para ulama. Yang pendapat yang pertama mengatakan ini adalah kasusnya khususiat bagi Nabi. Pendapat yang kedua mengatakan, ini dalam mazhab Imam Syafi'i dan ada qaul dari Imam Ahmad, apa itu? Dibolehkan salat gaib untuk semua kasus. Pendapat yang ketiga, dan ini yang dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan kecenderungan Syekh Al-Albani juga, dan juga dirajihkan oleh banyak para ulama, apa itu? Kalau si mayit itu di satu negeri tidak ada mensalatkannya, barulah disunnahkan, diperintahkan bagi kita untuk mensalatkannya secara gaib. Ada kemungkinan saudara kita di negeri kufar, di negeri non-muslim, zon kita, keyakinan kita nggak ada yang mensalatkannya, lalu kita mensalatkan. Tapi kalau sudah ada, tidak ada kasus di zaman Nabi. Banyak enggak sahabat yang wafat di luar kota Madinah dalam peperangan, Nabi tidak mensalatkan. Para sahabat, murid Nabi SAW, yang kita disuruh juga untuk mengikut sunnahnya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Enggak ada sahabat. Padahal banyak penaklukan. Iya kan? Ketika Nabi wafat, diutuslah Usamah bin Zaid untuk merintis penaklukan ke Syam. Berapa banyak sahabat yang gugur? Iya kan? Adakah di Madinah? Kata Abu Bakar, "Qumu sallu ala ashabikum." Ada? Tidak ada. Tapi Ustaz, itu kan salat apa? Itu kan dalam peperangan jihad, Ustaz. Kemarin udah kita bahas. Iya, kan boleh disunnahkan enggak? Kemarin kita bahas ya, kalau orang mati syahid boleh salatkan enggak? Hah? Kan disalatkan kan? Taib ikhwah yang dirahmati Allah. Jadi dalam kasus ini Nabi tidak pernah, sahabat juga tidak ditemukan riwayat di situ. Oleh sebab itu, maka pendapat yang arjah, apa arjah? Yang lebih kuat, yang lebih rajih. Ada beberapa pendapat, diteliti dalilnya, dan kita temukan dalil yang lebih kuat yang mencocoki sunnah Nabi SAW adalah pendapat ini, maka itu menjadi pendapat yang kuat, yang rajih. Ya, rajih. Ada yang rajih karena sama dalilnya, gitu. Siapa yang lebih kuat? Ini marjah namanya gitu ya. Arjah. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di situ yang disyariatkan yang paling kuat tadi adalah ketika si mayit itu belum disalatkan. Kemudian yang berikutnya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini coba kita lihat. Raja Najasyi, ini berhubungan dengan siasah. Raja Najasyi itu
sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dari ahli kitab, tapi dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia muslim. Tetapi rakyatnya apa? Rakyatnya tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Artinya apa? Ada kemungkinan seorang pemimpin muslim, tapi dia tidak bisa memaksakan, bukan memaksakan ya, mengajak rakyatnya untuk beriman. Kan begitu kan? Dan dia tidak bisa menerapkan hukum Islam di situ. Tidak bisa menerapkan hukum Islam. Apakah dia dihukumkan kafir? Sementara ada ayat mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka sesungguhnya mereka itu kafir. Kalau ayat ini kita gunakan, apa hukumnya Najasyi? Dia tidak berhukum hukum Allah? Kafir enggak? Bukan itu makna ayat. Makanya Ibnu Abbas mengatakan al-kufru dunal kufri. Kalau itu dia sengaja. Iya. Dan dia meyakini tentang hukum-hukum Allah. Iya. Ini dia tidak bisa menerapkannya. Tidak bisa menerapkannya. Padahal dia seorang muslim. Dan Rasul mengatakan, berdiri kamu, buat shaf, salatkan saudara kamu, akhal lakum, saudara kamu. Padahal mereka tidak ada hubungan darah. Ini orang Ethiopia, ini orang Arab. Tapi akhal lakum. Dibangun dengan dasar apa itu? Persaudaraan apa? Keimanan. Berarti mengakui keimanan Raja Najasyi. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itulah maka kita tidak mudah saja mengatakan kafir, ini kafir, ini kafir, karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Lihat penjelasan para salaf terhadap ayat itu. Apa yang dimaksud di situ? Apakah itu kufur i'tiqadi atau kufur amali? Kan dilihat dulu. Kalau dia juhud, tidak diakuinya hukum Allah Al-Quran itu, dan dia menghinakannya, dan dia mengatakan ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, barulah dia kufur i'tiqadi. Tapi kalau tidak ikhwah, dia tidak bisa menerapkannya, itu adalah kufur amali. Alhamdulillahirabbil alamin, sedikit ilmu ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu kita ya. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.